Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Baik. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Eki silahkan pimpin teman-teman yang berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini siapa yang masuk? Semua. Semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak silakan berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Sebelum kita, silakan duduk kembali. Oke. Oke, sebelum
lanjutkan ke materi kita hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah, kita kan kemarin mempelajari tentang bumi. Bumi itu adalah tempat tinggal kita saat ini ya. Nah, kemarin kita belajar tentang bumi sebagai tempat tinggal. Kalau bumi ini ternyata berputar, menurut kalian apa akibatnya bagi kehidupan? Coba Kalista bisa menjawab. Akibatnya apa kalau bumi ini ternyata memang berputar? Akibatnya adalah adanya siang dan malam, perbedaan waktu dengan wilayah lain, dan terjadinya perubahan musim. Nah, terjadinya bumi itu berputar karena adanya apa? Adanya rotasi. Rotasi itu apa? Perputaran bumi apa? Menghadap apa? Kalau malam itu kan ada bulan. Kalau siang itu ada matahari. Berarti bumi mengitari matahari. Maka terjadilah apa? Terjadi apa? Siang dan malam. Coba satu kali lagi. Selain bumi, adakah planet lain tidak di alam semesta ini? Coba Febri sebutkan, ada tidak planet lain yang ada di alam semesta kita ini? Ada banyak planet lain di alam semesta ini. Ada banyak kata Febri. Nah, kira-kira planet apa aja yang ada di bumi, ada di alam semesta ini? Yang pertama apa? Yang paling dekat sekali dengan matahari itu planet apa? Merkurius. Terus apa lagi? Venus. Terus yang kita tempati saat ini apa namanya? Bumi. Terus yang keempat apa? Mars. Yang kelima? Jupiter. Yang keenam? Saturnus. Yang ketujuh? Uranus. Dan yang terakhir apa? Neptunus. Berarti ada 8 planet lain yang ada di alam semesta ini ya. Berarti tidak cuma satu, tapi ada banyak ya. Terus sebelum kita lanjut, Ibu bakal menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu barusan tadi kalian sebutkan nama dan urutan planet dalam tata surya yang benar. Sudah kalian sebutkan tadi. Yang pertama ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, terus ada apa? Mars, ada Jupiter, ada Uranus, terus Saturnus dan Neptunus. Terus menjelaskan perbedaan planet dalam dan planet luar. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Terus yang terakhir itu kalian disuruh membuat model sederhana tata surya secara kreatif. Kemarin kan Ibu suruh kalian untuk bawa alat tulis ya kan, pensil warna sama karton kan. Nah, nanti di tugas kalian itu adalah menggambar sistem tata surya. Nanti Ibu bagikan KPD-nya, nanti kalian kerjakan ya. Oke. Selanjutnya itu video. Ibu bakal memperlihatkan video. Silahkan kalian perhatikan ya. Nah, ya. Ibu, saya sering lelah dan pusing. Kamu tidak ucap juga? Mungkin ini tanda kamu lelah. Simak apa yang bakal ditampilkan di
matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk bintang karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Benda-benda angkasa yang mengitari matahari adalah planet, asteroid, dan komet. Asteroid terbentuk dari batu luar angkasa yang mengandung sedikit logam dan bergerak mengelilingi matahari. Asteroid berkumpul pada lintasan yang bernama sabuk asteroid. Sedangkan komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berukuran sangat panjang dengan arah yang selalu menjauhi matahari karena dorongan angin dan radiasi matahari. Pecahan asteroid dan komet akan menjadi meteoroid yang melayang bebas dan tidak mengelilingi apapun. Meteoroid yang jatuh ke bumi dan terbakar habis di atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, jika meteor sampai jatuh ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteorit. Meteorit ini bisa menyebabkan lubang besar pada permukaan bumi loh. Benda lain yang juga mengitari matahari adalah planet. Planet dalam tata surya dibagi menjadi dua macam nih, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam dan planet luar dibatasi dengan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars yang dekat dengan matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang jauh dari matahari. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari dan paling kecil ukurannya, hanya 40% dari ukuran bumi. Venus dijuluki juga sebagai bintang fajar dan bintang senja karena terlihat terang dari bumi saat matahari terbit atau tenggelam. Venus juga planet yang paling panas karena hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Bumi adalah planet yang kita tempati. Hingga saat ini, hanya planet Bumi yang ditemukan memiliki kehidupan. Mars dijuluki sebagai planet merah karena permukaan planetnya mengandung besi oksida yang berwarna kemerahan. Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas bumi, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti menggelinding saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi Bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di Bumi. Siang dialami oleh wilayah Bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah Bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi Bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah pergi dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk Bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi nampak di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, Bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi Bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi Bumi menyebabkan beberapa hal berikut. Di antaranya, gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara Bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros Bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan Bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara,
maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, 9, atau 10? Kalau kalian mau latihan soal tentang tata surya, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store. Dari tampilan video tadi, apa yang kalian dapat dari tampilan video tadi? Yang termasuk dalam tadi apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Mars. Jupiter masuk ke planet dalam atau planet luar? Nggak memperhatikan kan, habis di sini sudah terlihat jelas. Planet dalam adalah 4 planet terdekat, maka dia disebut apa? Planet dalam karena posisinya berdekatan dengan apa? Matahari. Karena ukurannya yang relatif kecil dan permukaannya padat, terdiri dari batuan dan logam. Dan planet dalam itu tidak memiliki apa? Tidak memiliki cincin dan memiliki jumlah satelit yang sedikit. Untuk planet luar, apa saja planet luar tadi? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kenapa kok disebut dengan planet luar? Karena apa juga? Karena letaknya
untuk menggambar ini semua. Bisa? Satu. Ya. Ini kelompok 3. Dan ini untuk kelompok 2. Silakan dipersiapkan aktivitas pertama, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya ya. Nanti diwarnai sesuai dengan yang sudah dibentuk ada ini seperti yang tadi ini. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya, anggotanya siapa aja, kelompok berapa. Nanti maju berkelompok untuk diskusi tentang hasil tugas kalian.
Bulannya puasa nggak? Panas ya? Kelompok 1 maju ya. Siap ya, maju ya. Silakan kelompok 1 maju yuk. Semua ya, majunya satu kelompok semua maju. Ini enggak ya. Yang kelompok lain sembari melanjutkan itu perhatikan temanmu di depan ini mau mempresentasikan hasil membuat apa model tata surya ya. Jangan ada di sini aja. Tidak ada di sini. Tapi di sini jangan di situ samping dong. Kita. Ya, ayo nomor 1. Mana? Ayo presentasikan gimana hasil iya kamu, ya kan? Iya. Ayo yang lainnya perhatikan. Yang lainnya kedengeran nggak suara kawannya? Enggak. Saya dari kelompok 1. Mempresentasikan Kan tata surya. hasil gambar tata surya. Oke, perhatikan yang lainnya. Kira-kira gambaran dari kelompok 1 ini udah sesuai dengan urutan yang benar atau belum? Kalau sudah, bisa kalian memberikan komentar atau masukan. Misalnya adakah yang kurang atau urutan yang tidak sesuai. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Awalnya ini presentasi diperhatikan dulu bukannya. Ayo, perhatikan dulu kawannya. Adakah pertanyaan? Ayo kelompok 1 kasih lempar pertanyaan ke kelompok lain. Ada kawan-kawan adakah yang ingin bertanya? Jangan diam aja. Ayo, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 dan 3? Apa Dinda Dian? Ingin bertanya apa? Biar nanti kelompok 1 jawab. Matahari, kenapa matahari? Oh, jarak dari matahari ke Jupiter maksudnya ya. Nah, kelompok 1 silakan dijawab. Jarak dari matahari ke planet Jupiter itu berapa kilometer? Nah, berapa? 4 meter. Kebakar kamu kalau jaraknya cuma 4 meter. Dilemparkan boleh dijawab. Kelompok lain bisa menjawab. Lemparkan dari kelompok lain. Ada nggak kelompok 2 mau membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Berapa jarak dari 122 Kak? Meter? Benar? 122 juta kilometer. Benar apa
lagi. Tadi kurangnya apa? Coba. Jaraknya, ya kan? Jaraknya ditulis. Jadi matahari ke Merkurius itu jaraknya berapa? Kilometer, berapa kilometer. Jangan dihitung pakai jengkal. Kalau dihitung pakai jengkal nggak nyampe satu ruas jari. Buku catatannya dibuka lagi. Lihat. Apa? Ya, bawa juga nggak apa-apa ya. Punya catatan tapi di gangguan tulis di situ dibawa. Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu nih yang mau maju. Kelompok lain perhatikan kelompok yang maju ya, jangan diem aja biar nanti pas dikasih pertanyaan kalian bisa jawab. Ya, ayo kelompok 3 dulu, silakan maju. Ayo, siapa yang mau buka? Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan dari gambar kelompok 3. Coba kasih pertanyaan. Coba kelompok 1, 2, 3. Mana saja yang masuk kelompok planet luar dan planet dalam? Kita tunjukkan. Kayak gitu. Silakan. Kelompok 1, silakan ajukan pertanyaan. Jangan dipendam. Keluarkan unek-unek kalian tentang mata surya ini. Tadi kan kalian sudah dihantam pertanyaan jarak dari matahari ke Jupiter. Balik hantam pakai pertanyaanmu. Kira-kira mau kamu kasih pertanyaan apa? Silakan. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Jangan sibuk sama ini aja. Perhatikan juga yang di depan. Jangan cuma masalah jarak, jangan misalkan sebutkan planet yang memiliki cincin atau planet yang disebut planet merah itu planet yang mana, tunjukkan. Nggak apa-apa, itu pertanyaan itu. Kelompok 1. Kenapa diem aja ini? Sekarang kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Ya, tolong sebutkan planet yang memiliki apa? Yang disebut dengan planet paling panas. Itu planet mana? Planet Venus. Yang membatasi antara planet luar dan planet dalam itu apa namanya? Ayo. Tadi sudah ditayangkan di dalam video. Sabuk apa? Sabuk asteroid. Nanti kelompok 3 ini memperhatikan ya. Tahu apa yang ibu berikan, ibu menanyakan pertanyaan bisa menjawab. Terus planet terbesar apa? Kelompok 3. Planet apa? Jupiter. Ayo kelompok 1, kenapa diem aja? Tanyalah. Ayo Dinda, tanya kamu. Dinda tanya ke Dinda. Jangan diem aja. Ini akan nilai pas kamu nanti dulu kalau kamu nggak mau bertanya. Ayo, tanyalah itu
mereka yang mikir untuk menjawab. Ayo. Berapa? Udah tadi jarak dari matahari ke Uranus berapa? Uranus itu planet ke-7. Berapa? Kalau nggak bisa jawab, lempar lagi kelompok 2. Berapa? 2 koma itu 2.000, 2 juta, 2 miliar atau berapa? Mana coba? 2.875. Ya, dengar? Kelompok 1 berapa tadi? 2, berapa? Kurang jelas Dinda, yang kuat. Nggak dengar, catat. Kalau ada berita kalian lihat nanti kalau ada berita lagi kalian nggak bingung. 2, berapa? 875. Nah, 875. Nah, juta kilometer. KM. Nah, ya kelompok 3. Sampaikan lagi, adakah kelompok lain, kelompok 2 yang ingin mengajukan pertanyaan atau yang menambahi? Boleh. Kalau nggak ada, tutup kembali ke tempat duduknya lagi. Kelompok 2 mau bertanya atau mau menambahi, silakan. Berapa jarak jauh Uranus ke matahari? Ya kamu kan udah ditanyain. Berapa jarak jauh Neptunus ke matahari? Neptunus. Nah kalau tadi kan Uranus, sekarang yang Neptunusnya berarti agak jauh dikit, ya kan? Jadi planet terakhir dari tata surya. Berapa? 4.516 Gimana? 4.500. Yang mana? 4.500 juta ini namanya. Bukan 4,4, 4.500 juta kilometer. Bukan 4,5. Ya? Sudah? Kelompok 2, kelompok 1 sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan ditutup kelompok 3. Ditutup. Sebentar, kalau mau menutup diskusi itu baiklah. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan menutup diskusi presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitu ya. Ya, silakan. Ya, silakan lanjut kelompok 2. Ayo. Ya, kelompok 2. Siapa yang mau buka? Siapa yang mau buka? Silakan. Ya, salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Mempresentasikan apa? Tata surya. Ya semangat dong. Kelompok terakhir harusnya lebih semangat. Coba kelompok 3, kamu minta sebutkan apa saja yang sudah digambar oleh kelompok 1. Sebutkan apa saja yang akan digambar itu. Jarak
dua kelompok ini, biar mereka yang menjawab. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 1 ini kenapa kok? 5 aja dari tadi. Tanyalah apa Pep? Tanya apa Pep? Ayo gantian, mau tanya apa sama kelompok 2? Yang jauh dari matahari. Nah, lalu jauh dari matahari yang mana? Mana tulisnya? Itu jaraknya berapa? Kenapa kok disebut paling jauh? Berapa? 4.500,6 juta kilometer. Jaraknya 4.500,6 juta. Itu paling jauh. Kalau paling dekat berapa jaraknya? Merkurius ke bumi berapa jaraknya? Berapa jaraknya Merkurius ke bumi? Ada nggak di situ? Kamu tulisan nggak? Ya sebutkan. Berapa? 37,9 juta kilometer. Nah, yang paling dekat itu 37,9 juta. Kalau yang paling jauh lagi 4.500,6 juta. Terus ada lagi kelompok 1. Tanyalah. Nanti kamu tanya, saya tanya balik. Awas kalau nggak bisa jawab. Ya. Ayo, kelompok 2. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Kalau tidak ada, silakan ditutup kembali ke tempatnya masing-masing. Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Baik, kelompok 1 ini nanti bakalan saya hantam pertanyaan ini. Awas kalau nggak bisa jawab ya. Ayo, tutup aja. Satu plus ke matahari. Berapa jaraknya? 6,6 juta kilometer. Sana, jawabnya ke sana, jangan lihat ibu. Ke sana, kelompok 2, 3. Berapa? Kita 3.426,6 juta kilometer. 1.402,6 ya. Udah, sudah. Nah, silakan tutup aja. Yang kuat dong. Ini teman kamu, bukan orang lain. Yang kuat gak apa-apa, silakan. Keluarkan suaranya. Gak sahih. Ayo. Jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih kawan-kawan sudah menanyakan memberikan pertanyaan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah. Mulai dari video, dari kalian menggambar sampai kalian mempresentasikan, kira-kira yang belum kalian pahami yang bagian mana? Dari video tadi kan sudah diputar tentang apa? Jenis-jenis apa? Jenis-jenis apa, Fitri? Apa? Keluarkan suaranya. Planet itu ada berapa aja, Fitri? 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Enggak sampai, coba. Terus apa?
Habisan lurus apa? Terus? Nah, sekarang saya tanya sama Asep, rotasi bumi itu waktunya berapa? Berapa jam, berapa hari? Rotasi bumi berapa? Yang lainnya perhatikan, nanti saya kasih pertanyaan dan bisa jawab, awas. Ayo, rotasi bumi itu durasinya berapa? Pokoknya bisa membantu. Berapa? 24 jam. Kan nggak memperhatikan berarti. Kalau rotasi itu waktunya 24 jam atau 1 hari. Kalau revolusi berapa? Febri? Kalau revolusi, kalau tadi kan rotasi. Sekarang yang revolusi. Kalau yang revolusi berapa jam waktunya? Ayo. Pokoknya bisa membantu. 1 tahun atau berapa hari? Kalau dihitung hari itu berapa? Hah? Kok 60? Berapa? Coba Dinda-Dian. 365 hari. Kalau 60 itu berarti cuma berapa bulan? Berapa bulan? 2 bulan. Sedangkan revolusi itu jaraknya 1 tahun, ya. Nah, biar kalian tidak tidak pusing, kita fokus dulu ya. Kita harus pikir sebentar. Perhatikan ibu, nanti kalian tirukan. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anaknya kayak gini, ya. Bisa diulangi? Bisa diulangi bareng-bareng? Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus ya. Oke, kita lanjut. Dari pelajaran yang sudah saya sampaikan dan kalian dapat hari ini, kira-kira bagian mana yang membuat kalian itu senang? Atau di bagian materi yang mana yang masuk banget ke kalian? Misalnya, Bu, setelah saya pelajari ini saya tahu urutan tentang batas usia itu. Siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira bagian mana yang menarik dari belajar tata surya itu apa? Yang menurut kalian menarik? Perwakilan aja, 1 orang menjawab. Bagian mana yang menurut kalian menarik sehingga kalian itu tertarik untuk mempelajari tentang apa? Tentang apa? Tata surya. Apa? Tiara mau mewakili? Coba Tiara, kalau misalnya tidak terjadi misalnya apa ya? Kalau tidak terjadi rotasi itu gimana? Kira-kira? Kalau misalnya planet-planet itu tidak mengelilingi matahari, kira-kira gimana? Menurut kamu? Apa? Berarti bumi itu harus berapa? Berputar atau berevolusi apa berotasi? Berevolusi.
Jadi totalnya ada 8 dengan bumi ya. Oke, jadi dari itu simpulkan dari pertemuan kita hari ini itu kita dapat yang pertama kita mengetahui apa urutan secara benar dari sistem tata surya ya. Yang kedua apa? Yang kedua kalian sudah berhasil atau sudah mampu menggambarkan sistem tata surya dalam bentuk gambar ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, kalian tahu mana-mana yang disebut dengan planet apa? Planet dalam dan planet luar. Jadi kalian sudah tahu ya bedanya planet dalam dan planet luar. Oke, untuk di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa? Tentang benda-benda langit yang ada di alam semesta. Contohnya, ini untuk pertemuan berikutnya ya. Ada asteroid, ada komet, ada apa lagi? Meteor. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini pertemuan kita cukup. Silakan sebelum pulang sampahnya dibersihkan terlebih dahulu. Dilihat kanan kirinya di lacinya ada sampahnya tidak. Kalau ada sampah silakan diambil, nanti pas pulang dibuang ke kotak sampah ya. Kalau sudah, Eki nanti doa lagi ya. Wadah minumnya jangan sampai keluar. Daftarannya nanti dibawa pulang aja ya. Yang tadi sudah